Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kesempatan hari ini kita masih melanjutkan membaca Kitab Bulughul Maram. Insyaallah untuk Selasa yang akan datang dipersiapkan membaca Manhaj Firqatin Najiyah. Nanti dipersiapkan bukunya. Masih dalam Kitab Thaharah, masuk dalam hadisnya an rajulin sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari seorang laki-laki yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taktasilal mar'atu bifadli rajuli awir rajulu bifadlil mar'ati wal yaktarifa jami'a. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i, yang sanad hadisnya sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang wanita mandi dari sisa suaminya, atau seorang laki-laki mandi dari air sisa istrinya. Tapi perintahnya Nabi, hendaknya keduanya itu menciduk bersama. Jamaah hormati, hadis ini laki-laki dilarang mandi dari sisa air yang dipakai untuk bersuci wanita, atau sebaliknya. Cuman larangan ini nanti diterangkan oleh para ulama, itu tidak sampai tingkatan haram. Hanya berkaitan tentang secara adab. Itu kalau suami istri, itu secara adab supaya mandinya itu bersama, saling menciduk. Makanya para ulama menjelaskan kandungan hadis ini, al-masru' huwa an yaktasila wa yaktarifa ma'ah. Yang disyariatkan suami istri itu mandi bersama, sehingga nanti saling sama-sama mengambil air. Allah Ta'ala alam. Jamaah hormati, nanti kalau diperluas menunjukkan bahwasannya hadis ini perhatian sampai urusan yang paling tersembunyi, urusan mandi. Jadi agama kita itu sangat sempurna, sampai urusan mandi pun ada pembahasan. Allah Ta'ala alam. Kemudian tadi disampaikan larangannya itu tidak sampai tingkatan haram, tapi berkaitan dengan adab yang baik.
Jadi terlarang seseorang mandi itu membahas berkaitan dengan adab. Kalau seorang laki-laki sisa dari air istrinya. Atau sebaliknya, seorang istri mandi dari sisa air suaminya. Dibawakan hadisnya Ibnu Abbas. Semoga Allah meridai keduanya. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaktasilu bifadli Maimunatah. Akhrajahu Muslim. Nah ini yang tadi kita sampaikan, larangannya nggak sampai haram. Karena dalam hadis Ibnu Abbas, Nabi mandi sisa airnya Maimunah, istri beliau. Istri beliau. Kemudian dalam, itu riwayat Imam Muslim, dalam Ashabus Sunan, iktasala ba'du azwajin Nabi fi jafnatin faja'a yaktasilu liyaktasila minha. Ada sebagian istri-istri Nabi itu mandi pada satu wadah air. Kemudian Nabi datang, kemudian mandi dari wadah air itu. Lalu si istri itu mengatakan, ini kuntu junuba. Rasul, aku dalam kondisi junub. Kata Nabi, innal ma la yajnub. Air itu tidak bisa menjadi junub. Ini hadis ini sekilas bertentangan dengan hadis yang sebelumnya. Kalau sebelumnya nggak boleh, tapi Nabi sendiri melakukan. Makanya tadi disimpulkan, larangan itu hanya berkaitan dengan adab. Kalau suami istri, yang disyariatkan kalau mampu malah mandi bersama. Wallahu ta'ala alam. Hadis ini pelajarannya, boleh seorang laki-laki mandi dari sisa air bekas istrinya, atau sebaliknya, walaupun istri dalam kondisi junub. Walaupun istri dalam kondisi junub. Ini yang pertama. Yang kedua, sesungguhnya mandi junub atau wudu dari satu bejana tidak mempengaruhi kesucian air yang dalam bejana. Yang dalam bejana. Misalkan ember, ada air, kita pakai mandi untuk junub. Ya kemungkinan ada air yang menciprat ke ember, tapi tidak mempengaruhi kesuciannya. Ini sampai pun nanti berwudu pun juga begitu. Wallahu ta'ala alam. Sampai dibawakan oleh Al-Wazir dan juga An-Nawawi dan selain keduanya sepakat bolehnya wudu laki-laki sisa dari wudu perempuan. Itu diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Ini hadis setelahnya. Kemudian hadis setelahnya, kata Nabi SAW, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fil kalbu an yaksilahu sab'a amarat ulahunna biturab. Akhrajahu Muslim. Kata Nabi SAW, sucinya bejana salah seorang di antara kalian ketika anjing menjilat, maka dibasuh 7 kali, salah satunya dengan tanah. Ini riwayat Imam Muslim. Kemudian fal yurikhu, nanti dalam riwayat yang lain itu supaya diguyur. Dalam riwayat yang lain ukhrahunna au ulahunna itu biturab. Yang lain atau yang awal ya, atau salah satunya itu dengan tanah. Hadis ini riwayat Imam Muslim dan juga riwayat Imam Tirmidzi. Apa pelajaran yang bisa dipetik dari hadis? Pertama, najisnya anjing. Dan anjing itu seluruh tubuhnya najis ketika dalam kondisi basah. Dalam kondisi basah, makanya hati-hati. Ya, seorang muslim nggak boleh pelihara anjing kecuali karena kebutuhan. Kebutuhan itu misalkan berburu, menjaga ladang, menjaga ternak, menjaga rumah. Itu kalau tinggalkannya misalkan seseorang tidak memiliki tetangga. Tapi kalau memiliki tetangga, maka dihindari. Karena anjing itu najis. Dan para ulama katakan seluruh anggota tubuhnya, apalagi kalau basah, itu najis. Najisnya anjing itu najis yang mughaladah. Jadi najis yang berat. Najis yang berat. Yang ketiga, tidak cukup menghilangkan kenajisan itu, kesucian dari benda, dari bejana yang dijilat anjing, kecuali dengan 7 basuhan. 7 basuhan. Ya. Jamaah hormati, yang tadi disampaikan salah satunya itu dengan tanah. Dengan tanah itu, kalau yang pertama
Berarti oles-olesi tanah dulu, setelah itu diguyur air 7 kali. 7 kali. Apakah misalkan hanya 5 kali belum mencukupi? Belum mencukupi. Karena hadisnya an yaksilahu sab'a amarot. Boleh nggak tanah itu diganti dengan yang lain? Ganti sunlight atau ganti dengan sabun cuci? Tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Karena teks hadisnya ulahuna biturab. Yang pertamanya adalah dengan tanah. Atau nanti dalam riwayat yang lain ukhrahunna. Yang lainnya dengan tanah. Ya. Saudara yang saya hormati, tadi disampaikan idza walagol kalb fi ina'i ahadikum. Kalau anjing walago itu menjilat tapi dengan melet. Misalkan ada bejana, ada airnya, kemudian anjing minum di situ dengan menjilat dengan melet. Ya. Kalau benda padat, apakah juga wajib untuk dibasuh dengan 7 kali? Itu enggak wajib. Karena kalau benda padat misalkan kayak apa ya? Mungkin sepeda motor atau mungkin yang lainnya. Itu walau ta'ala alam, itu sebagian ulama menguatkan tidak dengan 7 kali. Tidak dengan 7 kali. Walau ta'ala alam. Kemudian tadi sudah kita singgung menggunakan tanah sekali. Itu tidak bisa digantikan dengan yang lain. Tidak bisa digantikan dengan yang lain. Jadi menggunakan tanah, ya tanah. Menggunakan tanah juga tanah. Tidak bisa dengan menggunakan yang lain. Kemudian juga, apakah ini bisa diikutkan yang lain? Misalkan babi. Saudara yang saya hormati, babi tidak masuk dalam situ walaupun najis. Karena di situ disebutkan anjing. Dan Masya Allah ternyata hikmahnya luar biasa. Anjing itu menyimpan penyakit itu dari air liurnya. Nanti kalau sampai nular, wah, sulit terobati. Nah ini indahnya syariat kita. Makanya kalau ditanya apa hukum anjing, haram. Nanti ada kaidah setiap yang najis haram. Setiap yang haram belum tentu najis. Anjing najis, haram. Tapi kalau khamar haram, itu belum tentu najis. Setiap yang haram belum tentu najis. Khamar itu enggak najis, tapi haram. Itu haram. Wallahu ta'ala alam. Kemudian setelahnya, berkaitan dengan kucing. Innaha laisat binajas. Innama hiya minatawafin alaikum. Sesungguhnya kucing itu tidak najis. Karena kucing itu termasuk atawafina alaikum. Binatang yang berkeliaran di sekitar kita. Di sekitar kita. Hadis ini riwayat imam yang 4 dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah. Hadisnya hadis yang sahih. Nah, pelajaran dari hadis ini, kucing tidak najis. Artinya kalau kita sentuh, ya itu tidak najis. Atau kalau misalkan nanti menyentuh kita, itu bedanya dengan anjing. Kalau anjing, tadi disampaikan seluruh anggota tubuhnya najis, apalagi basah, kita los-los. Ya najis. Tapi kalau kucing, itu tidak najis, kita sentuh ataupun barangkali kucing itu minum dengan menjilat. Ada tempat air. Kemudian kalau kucing minum kan sama seperti anjing. Walago. Itu jamaah yang hormati tidak najis. Tidak najis. Lah alasannya kata Nabi SAW, itu termasuk tawafin. Binatang yang biasa berkeliaran di sekitar kita. Bahkan kucing itu bisa untuk misalkan pelayanan kepada kita. Ya. Allah Ta'ala alam. Jadi ini alasan yang disampaikan oleh Nabi SAW. Nah, nanti dari ini diambil kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir. Sesuatu yang memberatkan itu mengantarkan adanya kemudahan. Coba kalau kucing berkeliaran kemudian najis. Wah, berat sekali. Itu berat sekali. Lah ini indahnya syariat kita. Sesuatu yang memberatkan itu kadang bisa memunculkan kemudahan. Kemudian sebagian ulama kucing ini bisa dikiaskan
dengan binatang-binatang yang haram. Tapi binatang yang haram itu binatang yang jinak. Apa contoh binatang haram jinak? Keledai. Masuk padanya bigol. Keledai itu haram, keledai negeri. Kalau kena keledai liar, zebra, itu halal. Tapi kalau keledai negeri, keledai yang jinak itu haram. Ya. Saudara yang saya hormati, apakah najis? Enggak najis. Tidak najis. Ya, termasuk yang kita sulit berhindar diri. Sama seperti kucing, itu dikiaskan oleh para ulama. Dikiaskan masuk padanya adalah keledai, bigol. Ya, bahkan termasuk yang tidak memungkinkan diri untuk kita berhindar, tikus. Tikus, itu haram. Tapi kalau misalkan ada orang tidur, makanya adabnya sebelum tidur itu seorang kalau habis makan, tangannya dibersihkan. Nggak dibersihkan, turu misalkan tangannya kreket tikus. Ya, apakah najis? Enggak, tidak najis. Tapi tikusnya itu binatang yang haram. Seperti kucing, kucing juga haram. Keledai, bigol juga haram. Allah Ta'ala alam. Cuman kalau kotorannya, apakah najis? Lah ini, kalau sebagian berpendapat karena binatangnya tidak najis, maka tidak najis. Walaupun saya lebih condong, ya, karena binatangnya haram dimakan, kotoran binatang yang haram dimakan itu najis. Najis. Makanya saya kurang suka pelihara kucing. Kucing itu kan nanti kalau kadang ada yang buang air besar itu terus itu dikosotkan neng kasur. Ya, dikosotkan neng kasur. Lah ini hati-hati. Jadi wallahu ta'ala alam, saya lebih condong kalau kotorannya atau kencingnya itu najis. Wallahu ta'ala alam. Ya. Kemudian jamaah hormati, kesimpulan terakhir dari hadis ini memberikan faedah masru'iyatu ijtinabil asya'in najasah. Disyariatkan menghindari sesuatu yang najis. Menghindari sesuatu yang najis. Itu dihindari, entah dengan menyentuh atau dengan yang lain. Makanya kalau pelihara anjing itu karena kebutuhan saja, wah juga repot sebenarnya. Apalagi tanpa kebutuhan, sekedar hobi. Kalau orang pelihara anjing sekedar hobi, itu nanti setiap harinya pahalanya dikurangi 2 qirot. Nah, ini menunjukkan perkara-perkara yang najis itu kita hindari. Wallahu ta'ala alam. Setelah ja'a Arabi fabala fi ta'ifatil masjid fajajarahun nasu fanahahum Rasulullah SAW falamma qada baulahu amara Nabi SAW bidanu mimma'in fa'uhriqa alaihi mutafakun alaihi. Setelahnya dibawakan hadisnya ada seorang Arabi datang di masjid. Kemudian kencing di pojok masjid. Namanya Arabi. Arabi itu orang Arab yang tinggal di pegunungan yang biasanya tidak memiliki adab-adabnya kurang. Neng masjid, pipis di dalam masjid. Para sahabat ketika itu saking cemburunya kepada kemungkaran itu dihardik. Kata Nabi, biarkan dulu. Biarkan dulu. Setelah selesai kencing, maka Nabi meminta seember air kemudian dituangkan bekas kencingnya itu. Karena masjid Nabi zaman dahulu lantainya itu pasir dan kerikil. Jadi kalau ada air yang najis disiram seember meresap ke dalam itu sudah menjadi suci. Hadis ini riwayat Imam Bukhari Imam Muslim dalam kitab sahih keduanya. Apa pelajarannya? Air kencing najis. Air kencing najis. Ini hati-hati. Jadi kalau misalkan mengenai satu tempat, mengenai badan atau pakaian atau bejana atau yang lainnya, itu wajib untuk dibersihkan. Sering kadang nggak paham, apalagi kalau seorang istri nggak memperhatikan najis. Ya, bocah isih cilik nguyuh wis. Malah kadang dirata nih. Dirata itu pakai pel, usek. Nanti malah roto. Terus gimana caranya? Ya kalau misalkan nggak bisa diguyur, disiram, dialirkan nggak bisa, kasih aja kain kering dulu. Setelah kain kering, nanti ompolnya meresap di situ, ya, baru nanti dikuceki resi, nanti dilapi lagi beberapa kali.
sampai bekas dari najisnya itu hilang. Ini yang pertama. Jadi kencing manusia itu najis. Kemudian jamaah hormati, cara untuk membersihkan kencing, air kencing yang ada di tanah itu bisa dengan disiram. Bisa dengan disiram. Tidak harus misalkan tanah itu dikeruk, jadi di wala istaratu naklu turab minal makan qoblal ghusli. Bukan, tidak harus dikeruk dulu baru setelah itu dibersihkan, enggak. Jadi cukup misalkan disiram, apalagi kalau tanah meresap itu sudah mencukupi. Sudah mencukupi dengan disiram. Wallahu ta'ala alam. Ya, kalau misalkan tidak disiram, misalkan kencingnya di luar, kena terik matahari panas, hingga akhirnya tidak ada bekas, tidak ada bau, tidak ada sisa-sisa dari kencing. Itu sebagian mengatakan sudah bersih. Sudah bersih. Cuman kan prosesnya lama. Tapi kalau dengan disiram air, meresap, atau dialirkan kemudian ke tempat yang buang, itu sudah cepat sekali. Ini yang kedua. Yang ketiga, pemuliaan masjid dibersihkan. Dijauhkan dari kotoran dan najis. Kalau sesuatu yang kotor saja, misalkan makanan atau minuman mengotori, dihindari. Apalagi sesuatu yang najis. Makanya kalau punya anak kecil, misalkan diajak ke masjid, itu diperhatikan. Jangan sampai nanti anak itu ada najis yang terjatuh di situ. Karena masjid itu tempat untuk dzikir kepada Allah, untuk qiraatul Quran. Untuk dzikir kepada Allah, untuk qiraatul Quran, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang keempat, menunjukkan kepada kita lapang dadanya akhlak Nabi SAW. Akhlak Nabi SAW. Begitu ada orang yang memang belum paham, apalagi disebut Arabi. Arabi itu yang tidak memiliki adab, adabnya kurang. Sahabat saking cemburunya kepada mungkar dihardik. Nabi enggak. Saya biarkan dulu, da'uhu, biarkan dulu. Nah ini akhlak Nabi SAW itu luar biasa. Ya. Dan pengaruhnya pun luar biasa. Si Arabi ini tidak dimarahi, tidak ditegur dengan keras. Setelah selesai kencing baru dinasihati. Masjid itu nggak boleh dipakai kencing. Dipakai ibadah. Kesan kepada Arabi ini luar biasa. Sampai Arabi ini mengatakan, Allahummarhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad saja. Yang lain jangan. Nah, ini kalau orang memiliki akhlak, ya, memiliki kelapangan dada, itu kepada jiwa-jiwa sangat kuat pengaruhnya. Rasulullah SAW itu seperti itu. Ini menunjukkan, jamaah hormati, akhlak Nabi itu lapang dada. Lah, pelajaran dari hadis itu juga diambil faedah, ada kalanya kemungkaran itu diundurkan untuk mengingkari karena ada kemaslahatan. Ada kemaslahatan. Begitu kencing, itu nanti dulu, tidak langsung. Kenapa kalau langsung? Nanti disebutkan, kalau pas kencing kemudian langsung dihardik, kemudian orang tersebut langsung pakai celana. Celananya nanti kena kencing, kena najis. Kerusakannya lebih besar. Kalau dihardik pas kencing di pojok masjid, lari. Akhirnya kencingnya merata, membersihkannya lebih sulit. Atau yang ketiganya, tengah kencing itu dihardik kemudian ditahan. Itu mendatangkan madorot. Coba kalau kita kencing suruh nahan. Ya, kalau sebelum keluar ditahan kadang masih kuat, tapi kalau metu separuh, ayo ditahan sih. Ya, sulit. Ini mendatangkan madorot. Niki ada kalanya kemungkaran itu diundurkan dulu karena ada satu kemaslahatan. Pelajaran dari hadis, ya, jamaah hormati, Nabi SAW itu mengetahui tentang tabiat-tabiat manusia. Jadi beliau itu tahu tentang tabiat-tabiat manusia sehingga mempergauli itu dengan pergaulan yang pas. Pergaulan yang pas. Kalau orang tahu tabiat orang, oh ini orang bodoh ini. Ya, ini orangnya agak butuh, ya, mungkin lebih dirinci, lebih didetailkan. Ya,
Itu dipergauli nanti pas. Pelajaran dari hadis. Pelajaran dari hadis, jamaah hormati, kalau ada dua kerusakan, nggak bisa kita hindari semuanya, maka pilih kerusakan yang paling ringan. Pilih kerusakan yang paling ringan. Jadi kayak orang tadi yang kencing di masjid itu kan kerusakan. Tapi kalau di harde, nanti ada kerusakan yang lebih besar. Jadi kalau ada dua kerusakan tidak bisa dihindari, itu pilih kerusakan yang paling ringan. Sama kayak madorot. Kalau madorot itu dua hal tidak bisa dihindari, pilih madorot yang paling ringan. Ini pelajaran dari hadis. Demikian pula, jauhnya manusia dari kota itu menjadikan sebab kebodohan, menjadikan sebab perangainya keras. Apalagi zaman dahulu. Kalau zaman dahulu kan, ya sampai orang katakan, mahmu ngendi gunung, cedak watu, adoh ratu. Artinya jauh dari tempat-tempat yang terpelajar. Tempat-tempat yang terpelajar biasanya wataknya keras, kasar. Iya, sampai kalau ketemu orang omongannya misalnya, oh wong desa. Iya, walaupun jadi nggak boleh kalau itu niatannya untuk meremehkan. Tapi memang pengaruhnya Masya Allah. Pelajaran dari hadis. Lemah lembut mengajari orang yang tidak paham. Jadi orang yang belum paham itu dididik dengan kelemah lembutan. Nanti apalagi dalam hadis yang lain, kisahnya Muawiyah. Ketika sholat itu ngobrol. Jadi sholat, ada yang bersin, beliau ngucap Alhamdulillah. Yang lain diem. Kata Muawiyah, kenapa kalian diem? Bukankah Rasul perintahkan kalau ada orang yang bersin ngucap Alhamdulillah? Sahabat yang lain itu mengisyaratkan kepada dia supaya diam dengan memukul pahanya. Pahanya dipukul sendiri, isyarat supaya diam. Lalu jamaah hormati, baru diam. Tapi setelah selesai, Nabi SAW tidak mempelotontin mata, tidak menegur dengan keras, tidak memarahi. Tapi beliau menasihati dengan kelemah lembutan. Sholat itu nggak boleh ada ucapan manusia. Karena sholat itu ada doa, ada zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesannya luar biasa itu. Muawiyah itu mengatakan, saya tidak pernah mendapatkan seorang guru, seorang pendidik yang lebih baik dibandingkan dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagusnya luar biasa. Nah ini orang yang bodoh itu diajari dengan kelemah lembutan, tidak dibentak. Tidak dibentak. Wallahu ta'ala alam. Ya, jamaah hormati, dari hadis ini juga diambil pelajaran sumber maksiat itu kebodohan. Orang kalau bodoh biasanya terbuka pintu-pintu kerusakan. Selesai. Ini faedah dari hadis. Setelahnya, kata Nabi SAW, uhilat lana maitatani wadamani. Dihalalkan kepada kita dua bangkai, dua darah. Fa'ammal maitatani faljaro dual khut. Adapun dua bangkai itu bangkai ikan dan belalang. Bangkai ikan dan belalang. Adapun dua darah itu hati dan limpa. Falkabidu watihal. Itu dua darah yang halal. Hadis ini haramnya darah yang mengalir. Darah yang mengalir. Itu masuk dalam ayat diharamkan daman masfuha. Darah yang mengalir. Ya, enggak diperbolehkan. Kalau orang awam boleh pitik, getahnya ditadai. Saya dulu itu lihat di penyembelian mana itu yang jongke atau mana itu. Pas selesai sembelih itu kok darah itu diadai kayak ada gudur itu. Saya waktu itu nggak mikir ini gua opo gitu. Ternyata nanti ditaruh di situ sudah mengental, itu sudah dicitaan kayak gudur itu. Dan ini hukumnya haram. Darah tidak diperbolehkan. Ini darah yang mengalir. Wallahu ta'ala. Kemudian haramnya bangkai. Apa itu bangkai? Bangkai itu binatang yang mati dengan sendirinya tanpa proses penyembelihan syariat. Nanti kalau dalam ayat, misalkan tercekik, misalkan terjatuh, misalkan kena benda tumpul, ya ini semua pokoknya binatang yang mati tanpa proses penyembelihan syariat itu bangkai, hukumnya haram.
Kemudian pengecualian 2 bangkai, pengecualian 2 darah, 2 bangkai itu ikan dan belalang. Dan ini sudah berlalu di pembahasan yang awal-awal. Semua binatang yang hidup di air itu halal. Sampai pun kemarin kita sampaikan anjing laut, tapi ular laut misalkan, buaya air misalkan, itu semuanya itu halal. Bangkainya halal. Nanti kalau tidak diperbolehkan hanya karena sebab mendatangkan bahaya. Kalau misalkan, wah ini sudah mati ikan, matinya berapa? Seminggu, ngapung di atas air, wah ambune wis kecing misalkan, ya dimasak nanti mendatangkan bahaya, itu tidak diperbolehkan karena ada nas wa yuharrimul khaba'ith. Sesuatu yang kotor itu sesuatu yang diharamkan. Tapi kalau enggak, ikan dan belalang bangkainya halal. Kemudian dari darah itu hati dan limpa. Hati dan limpa itu kan darah. Ya, itu juga halal. Allah Ta'ala alam. Dan nanti kalau di luar itu, misalkan darah yang ringan, misalkan di sisa sembelian masih ada tersisa darahnya, maka itu dimaafkan. Kalau kita sulit menghindari dari perkara yang seperti itu. Allah Ta'ala alam. Kemudian dari hadis ini juga ada pelajaran tambahan. Kalau ada ikan atau belalang mati di air, ya maka itu tidak menjadikan airnya najis. Tidak menjadikan airnya najis. Karena apa? Karena ikan dan belalang itu bukan barang yang haram. Bukan barang yang haram. Jadi suci. Dan sudah berlalu. Kalau air tercampur dengan barang yang suci, ya itu hukum asalnya tidak najis. Allah Ta'ala alam. Hadis setelahnya kata Nabi SAW, idza waqa'ad dubabu fi syarabi ahadikum falyakmishu summa liyanzahu fa inna fi ahadi janahaida wa fil akhari sifa. Kalau ada lalat yang jatuh di minuman salah seorang di antara kalian, celupkan, setelah itu dibuang. Karena satu sayap mengandung racun, satu sayap mengandung penawar. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Lah hadis ini menunjukkan tentang sucinya lalat. Lalat itu suci. Ya. Tapi kalau dimakan ya haram. Tidak diperbolehkan dimakan, tapi suci. Ya, tapi suci. Ketika hidup ataupun ketika mati. Sehingga kalau jatuh pada minuman, itu sama Nabi malah suruh dicelupkan. Kalau misalkan lalat itu najis, nggak boleh. Tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian lalat itu satu sayap mengandung racun, satu sayap mengandung penawar. Ini Rasulullah SAW yang menghabarkan. Kadang orang mengingkari kalau mengandung racun, iya. Tapi kalau mengandung penawar nggak mungkin. Loh, Nabi yang ngomong kok. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini Rasul SAW yang berbicara. Walaupun kalau tentang kotornya, iya jelas. Lalat itu hinggapnya di tempat-tempat yang kotor. Sampai ada lalat tertentu itu kalau hinggap di satu makanan, nanti tinggal nggak jauh, nggak lama itu langsung telur yang dia telurkan di situ tuh kayak ada larvanya hidup. Ya ini kalau gilani. Kalau gilani. Ya termasuk jatuh ke minuman. Mungkin orang nggak mau minum, iya, boleh asalnya. Tapi kalau diminum itu sudah aman. Perintahnya Nabi, liyak mishu, falyak misu, celupke, kemudian dibuang. Allah Ta'ala alam, ini kandungan dari hadis. Lah hadis ini, kalau orang mengingkari dengan alasan, wah ilmu kesehatan, ilmu kedokteran, tinggi mana? Apa yang disampaikan Rasul SAW dengan ilmu kalian? Lebih tinggi apa yang diucapkan oleh Nabi SAW. Hadis terakhir, apa yang dipotong dari binatang yang masih hidup itu termasuk bangkai. Misalkan punya sapi, buntutnya ketose. Lah ngopo iki solak pengen sop buntut sapi? Sapinya masih hidup. Ini haram.
punya jago misalkan, ya sayapnya potong siji, ya ngirit mas, sayapnya sih, ini bangkai ini. Ini sesuatu yang haram. Wallahu ta'ala alam, ini dulu yang bisa kita baca, nanti lanjut pada pembahasan tentang bejana. Ya, wallahu ta'ala alam. Demikian. Sebelum ditutup, barangkali ada yang ditanyakan, kalau bisa kita jawab. Wallahu ta'ala alam, kalau anjingnya ini apa? Tidak basah. Tidak basah. Jadi tidak basah. Ini bukan jilatannya ya. Jadi cuman nyentuh bagian tubuhnya. Kalau tidak basah, sebagian ulama mengatakan tidak najis. Tapi kalau basah, kenajisan seluruh tubuh anjing. Berarti kalau kesentuh, kita harus bersihkan. Apakah dengan 7 kali? Enggak. 7 kali itu kalau kena jilatan. Kalau kena jilatan. Jilatan dibasuh 7 kali. Wallahu ta'ala alam. Itu pun ada 2 pendapat. Sebagian mengatakan khusus bejana. Bejana yang dipakai. Sebagian mengatakan semua. Semua termasuk tubuh kita kena dijilat, ya kita basuh 7 kali. Wallahu ta'ala alam. Asalnya suci, Pak. Jadi termasuk air yang kena panas dari dalam, itu kena keumuman asal air, penciptaan asal. Ada sumber mata air hangat. Itu asalnya itu suci karena sumber mata air. Ya, yang kedua, air yang dipanaskan dengan 2 cara. Satu kena sinar matahari, satunya dengan ini dipanaskan dengan kompor. Itu walau ta'ala atau dengan alat yang lain, itu masih dalam batasan suci. Makanya kalau mandi junub dingin, airnya dipanaskan boleh. Itu diperbolehkan. Wallahu ta'ala. Ya. Iya, badannya anjing basah. Itu nanti kalau badannya anjing itu basah, para ulama katakan seluruh tubuhnya najis. Ya. Tapi kalau kitab yang kita baca Syekh Abdullah Basam itu tidak ada catatan basah. Pokoknya seluruh badan anjing itu najis. Berarti kalau tersentuh, itu kita harus bersihkan. Tapi tidak harus dengan 7 kali. 7 kali itu khusus dengan air liurnya. Ya, teman, kalau sesuatu yang najis, kalau kering, ya asalnya nggak nempel. Nggak nempel. Makanya saya lebih condong kalau tidak basah, itu tidak mengapa. Wallahu a'lam. Cukup. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.